Menurut lo, mana yang lebih keren bro? Lo ke klub, ke night club buat bungkus cewek, apa ke fitness club buat olahraga? Oke, mana lagi yang lebih keren bro? Lo ke bar buat mabuk, buat minum-minuman beralkohol, atau ke pull up bar buat latihan pull up? Terakhir, mana yang lebih keren bro? Subuh-subuh, lo subuh baru pulang dugem, teler, duit habis, badan hancur, dan tepar, atau subuh udah bangun buat ibadah pagi? My brother, gua tahu kok lo itu udah dewasa, udah bisa memilih aktivitas apa yang baik buat diri lo. Pertanyaannya, lo mau mengejar kesenangan sesaat atau kebahagiaan jangka panjang? Tentukan pilihan lo dan bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Sebenarnya ini bukan cuma masalah moral bro, bukan cuma masalah baik buruk. Ini adalah masalah dopamin. Otak lo itu maunya yang cepat dapat hadiah. Dan hadiah yang paling cepat itu datang dari hal-hal yang bikin lo happy sesaat. Kayak alkohol, dugem, clubbing, makanan enak, atau godaan-godaan nafsu. Terus gimana dong caranya mengatasi hal ini? Jadi ada 2 tahap. Yang pertama adalah mengenali musuh. Lo itu punya 2 orang musuh utama, my brother. Yang pertama adalah musuh yang namanya present bias atau suka sama yang sekarang. Jadi kebiasaan otak lo yang bikin lo lebih mementingkan hadiah yang ada di depan mata dan meremehkan hadiah yang masih jauh atau di masa depan. Contoh, bayangin lo ketemu cewek yang cantik banget, seksi banget, terus dia ngajakin lo buat enak-enak di ranjang. Otak lo yang ngejar dopamin sesaat, yang ngejar kesenangan instan, pasti langsung mengiyakan ajakan itu. Lo nggak peduli sama konsekuensi jangka panjangnya, mulai dari ketularan penyakit menular, mulai dari bisa hamil di luar nikah, atau bahkan konsekuensi yang lebih jauh lagi, yaitu dosa dan melanggar larangan agama yang nanti bakal lo rasakan akibatnya di akhirat. Inilah lo lihat kenapa banyak banget cowok yang kesulitan buat menaklukkan nafsunya dan menghancurkan dirinya, rumah tangganya, dan masa depannya cuma buat mengikuti kesenangan sesaat. Lo cuma mikir gimana bisa senang saat ini juga. Terus yang kedua, ujian kue versi dewasa. Lo pernah dengar kan ujian di mana anak kecil disuruh milih makan 1 kue sekarang atau dapat 2 kue nanti kalau dia bisa nahan diri. Cowok yang hebat itu berhasil di ujian kue versi dewasa ini. 1 kue sekarang itu contohnya adalah lo pacaran sama cewek yang punya banyak masalah, lo open BO, lo scroll medsos terus, lo main game sampai lupa waktu, atau lo ngutang buat beli barang-barang yang gak penting. Nah, dapetin 2 kue versi nanti itu adalah gimana lo bisa membangun rumah tangga yang harmonis, gimana lo bisa punya penghasilan yang stabil dan besar dari usaha lo sendiri, dan gimana lo bisa punya badan sehat dan bagus karena rajin olahraga, bahkan sampai tua nanti. Cowok yang gagal di ujian kue ini bro, selamanya akan jadi kayak anak kecil, yang hidupnya dikendalikan oleh nafsu dan keinginan sesaat. Lo gak mau kan bro, jadi anak kecil terus. Tahap 2, jurus menguasai dopamin. Sekarang, kita masuk ke jurus praktisnya bro. Ini cara buat lo jadi master atas godaan instan dan bisa milih hadiah yang lebih besar nanti. 1. Bayangkan akibat buruknya. Saat lo digoda kesenangan instan, misal mau scroll HP tanpa peduli waktu, jangan pikirin betapa serunya itu. Pikirin apa akibatnya nanti. Jurusnya adalah, bayangkan kalau itu bukan hadiah, tapi masalah. Bayangkan, doom scrolling itu kayak lubang hitam yang nguras waktu lo. Bayangkan, cewek yang toksik itu bukan cuma cantik, tapi lubang di dompet lo, tangisan di bantal lo. Lo harus bikin happy instan itu terlihat dingin, jelek, dan berbahaya. 2. Aturan, kalau ini maka itu, atau if then planning. Ini adalah rencana mental yang super kuat bro. Lo harus siapkan aksi otomatis saat godaan nafsu muncul. Contoh, kalau gua buka film dewasa jam 11 malam, maka gua harus langsung push up 20 kali dan baca 1 halaman buku. Contoh lagi, kalau gua udah keluarin duit buat barang-barang yang nggak penting, gua harus puasa ngelakuin 1 hal yang gua sangat suka. Kuncinya, lo udah punya jawaban otomatis sebelum godaan datang. Jadi lo nggak bingung dan nggak mudah terpancing. 3. Bayangkan diri lo di masa depan. Ini bikin hadiah besar terasa nyata. Kebiasaan cuma mikir sekarang itu kuat karena lo nggak ngerasa kayak apa kebahagiaan 5 tahun ke depan yang akan lo dapatkan. Gua mau lo lebih bisa merasakan ini. Jurusnya, tutup mata lo. Bayangkan, lo yang 5 tahun ke depan. Bukan cuma sukses, tapi tenang, bertanggung jawab, dan punya pasangan yang sepadan. Lihat tangannya, jam tangannya, baju yang lo pakai, dan rasakan ketenangan yang lo dapat
karena lo bilang tidak pada godaan hari ini. Ini adalah cara lo bikin hadiah masa depan terasa lebih nyata daripada kesenangan sesaat saat ini. Tahap 3. Kunci biar konsisten dan semangat anti nafsu. My brothers, kemampuan nahan godaan itu otot. Harus dilatih setiap hari. 1. Mulai dari kemenangan kecil. Jangan langsung bilang, gua nggak akan doom scrolling setahun. Itu nggak mungkin. Mulai dari yang kecil. Gua nggak akan buka HP 30 menit setelah bangun tidur. Atau, gua cuma boleh main game kalau udah beresin satu pekerjaan. Setiap kali lo berhasil, kasih hadiah kecil yang sehat, misalnya minum kopi enak atau jalan-jalan santai. Ini melatih otot disiplin lo. 2. Semangat final buat mengganti cara berpikir otak lo. Gua mau lo tanamkan semangat ini di otak lo. Gua nggak panik, gua nggak cemas. Kesenangan instan itu jebakan, bro. Gua adalah master yang berinvestasi pada ketenangan, nilai diri, dan kebahagiaan jangka panjang. Lo adalah pria yang kuat imannya, bertanggung jawab aksinya, dan punya tujuan hidup. Jangan biarkan keinginan sesaat membuat lo jadi cowok yang sama dengan cowok lain. Lo itu berbeda, bro. Lo adalah pria 100% yang mengejar 2 hadiah besar di masa depan. Dunia malam itu memikat karena kelihatan bebas. Lampu-lampu yang berkilau, musik yang bikin lo lupa waktu, dan orang-orang yang pura-pura bahagia. Tapi, semua itu cuma topeng. Begitu lampu padam dan musik berhenti, yang tersisa cuma sepi dan penyesalan. Lo mungkin ngerasa hidup di puncak saat semua mata tertuju ke lo, tapi begitu pagi datang, yang nyisa cuma bayangan diri lo sendiri, kosong dan capek. Sementara itu, cowok yang hidupnya nggak glamor, yang tiap hari bangun pagi, kerja keras, dan berjuang ngelawan hawa nafsu, mungkin kelihatan biasa aja di mata dunia. Tapi, justru mereka yang pelan-pelan ngebangun pondasi hidup yang kokoh. Disiplin itu nggak keren di awal, bro. Tapi, hasilnya bikin lo dihormati seumur hidup. Karena kedisiplinan adalah bentuk cinta terhadap masa depan lo sendiri. Jadi jangan tergoda, bro. Dunia gemerlap itu cepat layu. Tapi ketenangan batin dari hidup yang tertata akan bertahan selamanya. Biar dunia sibuk ngejar sorotan, lo fokus ngejar versi terbaik dari diri lo sendiri. Karena ujungnya, bukan siapa yang paling bahagia malam ini yang menang, tapi siapa yang masih berdiri tegak besok pagi dengan kepala tegak dan hati bersih. Bro, lo sadar nggak? Dunia sekarang itu kayak taman hiburan yang nggak pernah tutup. Segalanya dibuat biar lo nikmatin sekarang, tapi nggak mikirin besok. Dari scroll TikTok sampai tengah malam, nonton hal-hal yang lo tahu salah, sampai ngejar validasi dari orang yang bahkan nggak kenal lo. Kesenangan sesaat itu manis, bro. Kayak gula di kopi pahit, nyenengin di awal, tapi bikin lo ketagihan dan pelan-pelan ngerusak dari dalam. Dan parahnya, lo nggak sadar kapan lo mulai kehilangan kendali. Jadi mulai sekarang, ulangin ini setiap hari, biar otak lo inget siapa lo sebenarnya. Gue lebih kuat dari godaan kesenangan sesaat. Ketenangan jangka panjang lebih berharga dari kenikmatan sesaat. Gue nggak butuh pelarian, gue butuh arah. Tubuh gue, pikiran gue, dan waktu gue terlalu berharga buat disia-siain. Setiap kali gue menolak godaan, gue makin dekat ke versi terbaik diri gue. Lo nggak harus sempurna, bro. Lo cuma perlu sadar dan pilih sekali lagi. Setiap kali lo tergoda buat ngulang kebiasaan lama, ingat, itu cuma ilusi singkat yang nyamar jadi kenyamanan. Bro, lo nggak sendirian di jalan ini. Semua cowok hebat pernah jatuh di titik yang sama, ngerasa gagal, ngerasa kotor, ngerasa nggak pantas. Tapi, yang ngebedain mereka dari yang lain adalah mereka nggak berhenti di situ. Mereka bangkit, sedikit demi sedikit, meski gemetar, meski malu, meski sendiri. Dan lo juga bisa. Luka lo bukan akhir, tapi bukti kalau lo masih punya hati yang hidup, yang pengen jadi lebih baik. Pelan aja, tapi jangan mundur. Karena setiap langkah kecil, lo sekarang itu doa dalam bentuk tindakan. Dan kalau lo ngerasa udah terlalu dalam, udah capek hidup dalam siklus nyesel tobat, jatuh lagi, gua saranin lo ikut program sembuh dari Pria 100%. Program ini bukan buat cowok lemah, tapi buat cowok yang berani ngaku kalau dia butuh berubah. Di sana, lo bakal dibimbing buat keluar dari kecanduan kesenangan semu, entah itu dopamin dari sosmed,
pornografi, alkohol, atau hal-hal yang lo tahu ngerusak diri. Bukan cuma teori, tapi panduan nyata buat bikin otak lo rewire, biar lo bisa ngerasain nikmatnya hidup tanpa dikontrol hawa nafsu. Kalau lo udah muak, ngerasa kosong tiap malam, udah pengen bener-bener hidup lagi, lo bisa bergabung programnya di link komentar, bio, atau deskripsi. Ingat bro, kesenangan sesaat itu kayak percikan api yang terang, tapi cepat padam. Tapi, kalau lo sabar bangun api kecil dalam diri lo, itu bisa jadi cahaya yang nemenin lo seumur hidup. Gua percaya, lo bukan budak nafsu. Lo adalah cowok yang lagi belajar buat nguasain diri. Dan itu jauh lebih jantan daripada sekadar ngikutin impuls. Langkah kecil lo hari ini bisa jadi awal dari versi lo yang lebih bebas, tenang, dan berharga. Satu kata buat lo, terus jalan bro. Lo bisa sembuh, lo bisa menang. Salam My Video Man, semangat bro.